Eh, Sampai baik. nazar Kalau wajib. nazar, Ya. nazar tadi. Nazar ya. Jadi nazar tadi ada hakiki, ada yang apa namanya hukmi ya. Hakiki itu kalau begitu, kalau dia katakan dia dia beli hewan kurban dan atau dia punya hewan kurban memang dia katakan bahwa saya bernazar kurban dengan hewan ini. Tapi bisa juga dikatakan nazar secara hukum. Nazar secara hukum itu apa? Dia tidak sebutkan bernazar, tapi dia isyaratkan, ya. Dia isyaratkan misalnya dia mengatakan hewan ini hewan kurban saya, ya. Dia punya kambing atau dia punya sapi, dia sampaikan seperti itu bahwa ini adalah hewan kurban saya. Maka kalau Al-Imam Al-Bajuri, ya, beliau mengatakan bahwa ini adalah isyarat nazar secara hukum, isyarat nazar secara hukum. Sehingga dua bentuk ini, baik nazar secara hakiki ataupun nazar secara hukum, itu sama-sama berubah hukumnya dari kurban sunnah menjadi kurban wajib. Ini perlu kita pahami karena konsekuensi hukumnya itu beda. Ya, masalah pembagiannya, kemudian apakah boleh kita makan dari hewan kurban itu atau tidak. Ini beda hukumnya antara kurban sunnah ke kurban wajib. Kalau kurban sunnah itu masih boleh kita makan darinya. Kita ambil sebagian, kita makan. Tapi kalau dia adalah kurban wajib, itu harus kita sedekahkan semuanya. Ya, enggak boleh kita ambil, kita makan sedikit pun di situ. Kalau kurban wajib, dia harus kita sedekahkan semuanya. Ya. Ini bagi pelakunya ya. Tapi kalau dan keluarganya ya, pelakunya dan keluarganya. Nah, baik. Berikutnya kata penulis wa yujzi'u fiha al-jaza'u minadh-dha'ni. Iya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke masalah hewannya. Kata penulis, yang dibolehkan dalam kurban ini ya adalah al-jaza'u minadh-dha'n. Disebutkan pertama di sini ya karena na'am itu kan cuma tiga jenis saja ya. Eh, entah dia unta, entah dia sapi atau kerbau ya. Unta cuma ada dua juga jenisnya unta itu. Ada punuk dua, punuk satu ya. Kalau sapi juga ada sapi, ada kerbau. Begitu juga dengan eh, apa namanya kambing dan domba ya. Jadi kalau kita mau rinci jumlahnya itu ada enam ya. Tapi kalau secara garis besar ada tiga saja. Nah kita mulai dari yang kecil dulu. Al-jaza'u minadh-dha'n. Al-jaza'. Ya, jaza itu apa? Ini dari kalangan kambing domba ya. Dha'n sebetulnya itu domba, domba. Kalau domba ya, dia harus jaza. Jaza itu apa? Wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fis tsaniyah. Dia adalah eh, kambing domba, domba yang atau kambing malahu sanah. Dia sudah cukup 1 tahun wa ta'ana fis tsaniyah. Masuk tahun kedua. Jadi 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Ya. Ini disebut sebagai jada. Nah, kemudian wasaniyu minal ma'iz. Ya, wasani minal ma'iz. Al ma'iz itu apa? Al-ma'iz itu kambing. Inilah kambing. Kalau kambing kacang, kambing kita yang kita kenal sekarang ya. Kalau doan itu kan domba. Al-ma'iz. Nah, apa syaratnya ma'iz itu? Wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fis tsalitsah. Dia adalah yang sudah umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ya, 2 tahun lebih. Itu kalau kambing. Ya. Walaupun dalam masalah domba, domba sebetulnya tadi ada khilaf sebetulnya di situ.
Kalau saya lihat syaratnya ulama Hanabilah itu mereka lebih ringan syarat untuk dombanya. Kalau menurut Hanabilah itu boleh umur 8 bulan, kalau tidak salah. Iya, Hanabilah membolehkan itu umur 8 bulan, walaupun tidak cukup 1 tahun, 8 bulan boleh. Tapi dengan syarat apa namanya domba. Ya, karena memang domba ya beda domba dengan kambing ya. Dari segi posturnya, dari segi eh, rasanya dan seterusnya. Nah, itu. Berikutnya kata penulis rahimahullah. Nah, kalau dia adalah kambing biasa, dia adalah yang sudah cukup 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Wasaniyu minal ibil. Nah, sekarang kita pindah ke sapi atau kerbau. Ya, sapi atau kerbau. Yaitu malahu asani tadi. Sani sama ya. Sani itu adalah yang 2 tahun masuk afan. Sani kalau ibil itu afan bukan saya salah ya. Ibil itu unta ya, bukan kerbau atau sapi. Kalau dia adalah unta, maka asani itu adalah khamsu sinina wa ta'na fis sadisa. Dia yang sudah masuk usia 5 tahun, eh, usia 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Ya, 5 tahun lebih. Itu kalau unta. Ya. Baik yang punuk satu maupun punuk dua. Wasaniyu minal bakar. Nah, asani dari eh, asani itu kenapa disebut asani? Karena dia giginya sudah muncul dua depan ya. Apa? Gigi depannya itu sudah eh, apa namanya? Sudah rontok. Asani. Sudah, maksudnya sudah berganti gigi susunya itu. Wasani minal bakar. Nah, sekarang kita masuk ke sapi dan kerbau. Malahu sanatani wa ta'ana fis salisa. Nah, kalau kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi ada kesamaan antara sapi dengan kambing. 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, kecuali tadi eh, apa namanya domba. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh 1 tahun lebih. Tapi Hanabilah sampai mengatakan 8 bulan pun boleh. Kalau domba. Baik. Kemudian kata penulis, wa tujzi'ul badanatu an sab'atin. Boleh satu badanah di sini maksudnya satu unta ya. Satu unta itu boleh ishtaraku fi at-tadhiyati biha. Boleh 7 orang ya kongsi dalam satu unta. 7 orang ya. Jadi sepertujuhnya ya, sepertujuhnya. Jadi di situ kita pahami bahwa kurang daripada 7 boleh, tidak masalah. Kalau ada yang mau sendiri unta, ya, yang mengatakan sendiri unta, nah, maka kita katakan, iya, itu itu lebih afdol. Ya, nanti kita sebutkan. Wa tujzi'ul bakaratu an sab'atin kadzalik. Begitu juga dengan eh, sapi atau kerbau ini. Sapi dan kerbau itu juga boleh berserikat 7 orang di situ. Ya. Kurang dari 7 orang juga boleh. Sendiri malah lebih afdol. Terlepas dari motifnya masing-masing ya. Tadi kan kita sebutkan 7 orang itu kurban. Bagaimana kalau ada orang yang ikut dalam satu unta, ikut dalam satu sapi atau kerbau, tapi niatnya beda. Niatnya misalnya saya maunya akikah.
Ya, karena dalam mazhab Syafi'i akikah boleh dengan unta, boleh dengan kerbau atau sapi. Ya. Nah, bagaimana kalau niatnya beda? Sebagian orang, misalnya 6 orang niatnya mau kurban, tapi satu orang mau niatnya akikah. Maka kita katakan terlepas dari niat-niat itu boleh, tetap boleh. Ya. Atau ada mungkin yang cuma niat makan biasa saja. Nah, juga kita katakan boleh, tidak masalah. Yang penting tidak lebih dari 7 orang. Waktu juzi usyatu an syakhsin wahidin. Nah, tapi kalau dia adalah kambing atau domba, maka ini cuma cukup untuk 1 orang saja. Iya. Nah, tapi di sini kata penulis, eh, kalau Syekh Bajuri, beliau katakan, walau dhaha anhu wa asyraka ghairahu ma'ahu fi thawabiha lam yadur. Jadi walaupun satu kambing, satu domba ya, dia berkorban atas dirinya, tapi dia apa? Me, eh, menyertakan ya, menyertakan orang lain di dalamnya untuk mendapatkan pahala. Ah, maka lam yadur, itu tidak masalah, kata beliau. Ya. Jadi ini kembali ke pembahasan kita di awal tadi bahwa dalam satu rumah misalnya 1 orang berkurban itu maksudnya adalah gugur kesunahan yang lainnya. Tapi mereka bisa tetap mendapatkan pahalanya ya jika disertakan oleh pelakunya, orang yang berkurban. Kalau dia berkurban di rumahnya kemudian dia ikutkan istri dan anaknya dari segi pahala, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Baik. Kemudian wahiyya afdalu min musyarakatihi fil ba'ir. Nah, sekarang mana yang lebih afdol dari kurban-kurban ini? Dari jenisnya tadi, kemudian dari caranya. Yang lebih afdol itu sebetulnya eh, kalau kita mau urut ya. Urutan pertama, kurban yang paling afdol itu adalah 1 orang 7 kambing atau 7 domba. Ya, itu paling afdol itu. Kalau 1 orang dia langsung 7 kambing, 7 domba. Ya. Kemudian urutan yang kedua adalah 1 orang 1 unta. 1 orang 1 unta. Nah, mungkin ada yang mengatakan, kenapa bisa lebih afdol 7 kambing daripada 1 unta? Kita katakan bahwa 7 kambing itu ya dianggap lebih afdol daripada 1 unta. Di sini kata penulis, wahiyya afdalu min musyarakatihi fil ba'ir. Lebih afdol kalau dia kurban apa namanya kambing atau domba ya dibandingkan dia ikut dalam 1/7 unta. Atau kata lainnya kalau misalnya kita disuruh berpilih ya, pilih. Mana yang lebih mana yang lebih afdol? Mau ikut mau kurban kambing sendiri atau mau 1/7 unta atau 1/7 sapi? Maka yang lebih afdolnya adalah kurban kambing sendiri. Itu lebih afdol daripada berserikat di unta ataupun sapi. Jadi di sini kita simpulkan bahwa kan tidak bisa misalnya anggaplah ada orang yang mau mengatakan saya kurban 1 unta sendiri di situ, atau mengatakan saya kurban 1 sapi, 1 kerbau sendiri di situ, tidak ada orang lain. Kalau seperti ini, ya itu lebih afdol. 1 unta dengan 1 kambing, ya tentu afdolnya 1 unta. Makanya di sini penulis mengatakan wa afdalu anwa'il uluhiyah. Yang paling afdol dari jenis-jenis kurban itu adalah urutan pertama unta, tumal bakar, kemudian sapi atau kerbau, kemudian ghanam, ya domba atau kambing. Itu urutan jenisnya. Tapi 7 kambing 1 orang itu tetap lebih afdol daripada 1 unta sendiri di unta sendiri di sapi.
Nah, makanya urutan pertama yang paling afdol itu adalah satu orang langsung 7 atau lebih. Kalau ada mau 8, 9, 10 dan seterusnya, dia sendiri ya, domba atau kambing. Dan domba tetap lebih afdol daripada kambing. Kenapa domba lebih afdol daripada kambing? Itu karena itulah yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jenis yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban itu adalah domba. Ya. Makanya kalau menurut Hanafiyah itu mereka mengatakan yang lebih afdol jenis kurban itu tetap adalah domba dibandingkan unta dibandingkan sapi. Dalilnya apa? Ya dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menurut Syafi'iyah mengatakan yang lebih afdal adalah yang lebih banyak dagingnya. Iya. Jadi semakin banyak dagingnya semakin semakin afdal. Dan unta lebih banyak daripada sapi dan sapi lebih banyak daripada domba dan kambing. Ya. Jadi urutan pertama gitu ya. Urutan kedua apa? Tadi sendiri pada unta. Urutan yang ketiga adalah sendiri pada sapi, ya, karena unta lebih afdal daripada sapi, kerbau. Itu urutan ketiga. Urutan yang keempat adalah eh, urutan yang keempat itu adalah sendiri pada domba atau kambing. Ini urutan keempat sekarang. Sendiri pada domba dan kambing. Urutan yang kelima adalah bertuju pada unta, ya, bertuju pada unta. Dan urutan yang keenam terakhir adalah bertuju pada eh, kerbau atau sapi. Jadi itu urutannya kalau kita mau urut. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kurban, mana yang lebih afdol? Kurban sendiri, kambing, atau ikut dalam perserikatan eh, bertuju pada sapi? Ya, itu kan biasanya cuma dua ini ya, dua jenis ini yang banyak di masjid-masjid kita ya. Ya, kita katakan sendiri kambing itu lebih afdol. Ya. Karena itu urutan keempat. Kalau bertuju pada sapi itu urutan keenam. Ya, kecuali kalau dia mau sapi sendiri, itu lebih afdol lagi. Baik. Kemudian kata penulis wa arbaun, ya. Kalau dalam sebagian nuskha wa arbaatun la tujzi'u fid dhahaya. Sekarang ada 4 jenis yang tidak bisa kita jadikan sebagai hewan kurban. Gimana ini Ustaz sampai jam berapa? Apakah kita selesaikan pembahasan kita ini ataukah kita Selesaikan dulu. lanjutkan Kayaknya selesaikan saja dulu. selesaikan. Kalau saya selesaikan ini bisa sampai jam Tidak berapa maksudnya ini? yang tadi apa itu? Yang empat itu. 4 jenis yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Mungkin sampai di situ. Nah, sampai di situ ya. Kemudian nanti kita lanjutkan di pekan keempat. Boleh, boleh. Iya, boleh. Siap. Yang pertama ada 4 ya. Ini 4 disepakati oleh para ulama. Aib atau cacat yang tidak boleh terjadi pada hewan kurban. Kapan terjadi maka tidak sah. Ini syarat sahnya hewan kurban sekarang. Ya. Apa itu? Pertama, la tujzi'u fid dhahaya ahaduha al-awra al-bayyin. Ya. Al-awra al-bayyin ay al-zahir awaruha wa in bakiyati al-hadaqatu fi al-asah. Jadi yang pertama itu adalah buta dan jelas butanya. Ya. Buta yang jelas butanya. Maksudnya memang tidak melihat. Ya. Memang tidak melihat. Al-awra. Ya. Yang nampak jelas bahwa hewan ini adalah buta, tidak melihat. Wa in bakiyati al-hadaqah. Jadi walaupun bola matanya dan kelopak matanya itu masih bergerak-gerak, masih berkedap-kedip ya, matanya, kita katakan
Walaupun seperti itu, tapi dia tidak melihat lagi, itu tidak sah dijadikan sebagai hewan hewan kurban. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah wasani. Ya, ini kenapa? Karena apa pengaruhnya? Karena kalau matanya tidak melihat, ya bagaimana dia bisa makan? Bagaimana makannya bisa bagus? Ya, dia tidak melihat makanannya kalau dia buta. Wasani al-arja'ul bayyin arajuha. Ya. Yang kedua itu pincang, jelas pincangnya. Ya. Yang dimaksud dengan pincang di sini yang jelas pincangnya adalah bihaitsu ya tasbiquha sawahibuha ilal mar'a. Yang dia bisa ditinggalkan gerombolannya, ya kelompoknya. Kalau lagi di gembala kan, dia tinggal sendiri karena dia pincang apa semua. Yang seperti itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Walau kana husulul araji laha inda idja'iha litadhiyati biha bisababi tirabiha. Ini hati-hati ya. Kata penulis di sini walaupun ya, walaupun pincangnya itu terjadi misalnya kita rebahkan, ya kan biasanya hewan kurban itu gitu. Ada yang tidak tahu apa namanya, tiba-tiba hewan kurbannya itu ngamuk ya, sehingga dipaksa dibanting dan seterusnya. Akhirnya jatuh, kakinya patah, ya. Jadi walaupun seperti itu, langsung dikatakan tidak boleh, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ya. Boleh disembelih, tapi sembelihannya itu sembelihan biasa. Dia tidak dinamakan kurban, tidak sah dijadikan sebagai kurban. Ya, jadi kalau ada yang satu kelompok, misalnya kurbannya tiba-tiba kabur, ya dikejar, akhirnya dibanting dan seterusnya, patah kakinya apa, akhirnya pincang dengan jelas, maka tujuh. Apalagi kalau sudah dibeli ya, ini bahayanya kalau sudah dibeli. Ya, makanya bagusnya itu kalau beli hewan kurban, itu ada jaminan dari eh, siapa? Dari penjualnya sampai benar-benar disembelih. Ya, kalau perlu diantarkan ya sampai eksekusinya dan seterusnya itu dijamin keselamatannya. Ya, supaya jadi kalau terjadi kayak tadi itu kejadiannya, nah, kita bisa komplain, kita bisa komplain. Tapi kalau misalnya tidak ada jaminan dan terjadi seperti itu ya sudah, tujuh orang tadi itu ya ikhlas saja, apa namanya, sembelihannya itu menjadi sembelihan biasa, bukan bukan terhitung kurban. Jadi mereka itu ibaratnya nanti akan menjadi sedekah biasa. Ya. Apa yang dimakan kemudian apa yang dibagi, kalau dimakan itu jelas itu cuma sembelihan biasa, tapi kalau dibagi itu adalah sedekah biasa dan bukan kurban namanya. Baik. Berikutnya wasalitsu al-maridatul bayyin maraduha. Ini yang jelas sakitnya. Jadi dilihat memang hewan kurban yang kita beli itu sehat ya. Kalau sakitnya sakit yang artinya tidak fatal ya, sakitnya itu ringan saja, itu tidak masalah. Tapi hukumnya makruh, hukumnya makruh. Cuma kalau sudah fatal, itu yang sampai tidak sah. Nah, artinya kalau sampai sudah mempengaruhi dagingnya ya, sakit yang sudah mempengaruhi dagingnya, ini tidak sah dijadikan sebagai kurban. Wala yadurru yasiru bihadhil umur. Kata beliau di sini bahwa untuk tiga hal tadi buta, jadi kalau cuma sedikit ada sedikit gangguan di matanya, tapi dia tidak buta, maka tetap sah. Atau pincangnya agak pincang, tapi ya tidak masalah lah. Dia kalau jalan sama gerombolannya eh, tetap berdampingan, tidak ditinggalkan sendiri. Kita katakan itu juga sah. Atau sakitnya sakit-sakit ringan ya, itu juga tetap sah. Tapi yang keempat warabi al-ajfa wa hiya allati dhahaba mukhuha. Adapun yang keempat ini ya artinya dia sudah sangat kurus ya, sudah sangat kurus ya, sampai apa namanya,
mukhnya itu, otaknya itu, ya kepalanya itu kecil, ya. Nah, kenapa? Karena sudah sangat kurus. Maka kalau sudah seperti ini, ya, ini jelas juga tidak sah. Ya. Baik. Adapun yang lain-lainnya di sini disebutkan ada yang misalnya dikebiri, ya, misalnya sapi jantan atau kambing jantan, tapi misalnya apa namanya itu, pelirnya, ya, pelir, lato-latonya itu terputus, sudah hilang, ya, atau ekornya atau tanduknya retak, ya, dan tidak mempengaruhi, selama tidak mempengaruhi dagingnya, maka semua ini tetap boleh dijadikan sebagai hewan kurban selama tapi hukumnya makruh. Ya, dia masuk makruh-makruh saya, tapi tetap sah. Nah, kecuali telinga. Telinga itu kalau cuma apa namanya? Cuma sobek, ya. Bukan terputus, ya. Kalau terputus beda lagi. Kalau terputus tidak sah. Iya. Baik semuanya ataupun sebagiannya. Tapi kalau cuma sobek itu tetap sah. Atau memang lahir tanpa telinga, itu juga tetap sah. Afwan, tidak sah, tidak sah. Begitu juga ekor. Ya, kalau terputus ekornya, ya entah mungkin kita punya hewan kurban itu diikat di masjid, kemudian tiba-tiba diganggu sama anjing, ya, digigit ekornya sampai putus. Ah, baik putus semua atau putus sebagian, maka ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Baik, sekira itu dulu Ustaz. Adapun berkaitan dengan waktu penyembelihan, kemudian sunnah-sunnahnya, apa saja yang wajib dalam eh, apa namanya, penyembelihan dan seterusnya. Nah, ini kayaknya kita bahas pekan depan, ya. Bukan pekan depan, 2 pekan depan. Ya, baik. Silakan, mungkin saya kembalikan ke Ustaz Yusran atau Sarkan. Baik, Ya, silakan. terima kasih banyak Ustaz atas segala penjelasan yang sudah diberikan terkait soal ibadah kurban gitu ya. Alhamdulillah eh, sudah dijelaskan oleh Ustaz kita Ustaz Ayu beberapa perihal ya soal ibadah kurban ini dan selanjutnya sebagai bagian dari majelis kita kita persilahkan pada jamaah kita ustadz-ustadz yang hadir mungkin ada beberapa perkara yang terkait materi yang disampaikan Ustadz Ayub yang mau ditanyakan atau mau diberi respon gitu mungkin bisa mengangkat tangan atau langsung langsung bicara gimana Ustadz-Ustadz Ya, silakan. ada ini Saya sedikit Ustaz. oke. Eh, ini mungkin hanya mau memperjelas entah saya tadi itu sudah dijelaskan atau saya tidak dengarkan terkait dengan pincang. Ya, Ya, jadi pernah di sosial media itu viral satu ekor sapi yang sudah diantar ke tempat penyembelihan. Ya, jadi harinya ini ceritanya sudah mau disembelih ini. ya. Tiba-tiba dikasih turun dari mobil, entah salah mendarat atau bagaimana patah kakinya itu sapi. Hmm, Jadi akhirnya semua orang yang ada di situ tuh shock, ganas lagi. Nah kira-kira apakah dalam kondisi seperti itu Ustaz, sapinya eh, ada pemakluman atau bagaimana Ustaz? Kamu sekali ini disembeli. ya. Istilahnya dengimang ini sudah menunggu ini. Dikasih turun sapinya, tiba-tiba salah mendarat patah kakinya Ustaz.
Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Ya. Ini yang kita singgung sebelumnya tadi disebutkan secara langsung oleh penulis di sini, ya, untuk masalah pincangnya ini. Tadi masalah pincang, apalagi kalau sampai patah, ya, itu yang lebih pi- patah itu kan lebih fatal daripada pincang. Pincang itu masih jalan, tapi mungkin jalannya itu pelan. Tapi kalau patah, tidak bisa sama sekali. Makanya kata beliau di sini penulis tadi, walau kana husulul araji laha, walaupun terjadinya kepincangan itu pada hewan kurban, inda idja'iha lit ketika dibaringkan, ya, ketika dibaringkan. Jadi jangankan masih dikasih turun, ya. Ini sudah mau disembelih, kita Iya. baringkan, ya, bisa babi tirabiha karena dia mengamuk, ya. Dia di apa namanya? Dia mengamuk, kita paksa sampai jatuh dan akhirnya patah. Itu kata penulis ini tetap tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya tidak sah, ya, tidak sah sebagai kurban, dan itulah kita katakan tadi. Kalau tidak ada jaminan dari penjualnya untuk diganti, ya. Makanya dari awal antisipasi memang seperti ini. Dari awal bilang sama penjualnya, eh, jamin sampai penyembelihan. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi sebelum penyembelihan, ya itu masih ditanggung sama si apa namanya penjualnya. Jadi mulai dari pengantaran, sampai eh, bahkan ini, ya, masalah kadang itu terjadi malam Id sudah, ya, malam Id atau saat sebelum Id kita mau pergi Lebaran, itu sapi dicuri, ya. Ini yang bertanggung jawab siapa kalau begitu? Ya, kalau dari awal penjual sudah lepas tangan, ya itu tanggung jawabnya pembeli. Ya, jangan protes. Tapi kalau kita pembeli mengatakan tolong dijamin sampai penyembelihan, berarti nanti penjualnya itu, ya, semua harus bertanggung jawab, mulai dari pengantaran, kasih turun, kemudian bahkan ketika diikat, ya, dia harus jaga itu. Jangan sampai kabur, jangan sampai dicuri. Kalau terjadi, ya kita tuntut. Ya, kita tuntut. Entah diganti dengan hewan yang lain, ataukah dikembalikan uangnya. Ya. Ataukah kalau mau ambil jalan tengah, eh, apa namanya, ada pengembalian tapi sebagian, kemudian eh, pembeli juga ikhlas bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai kurban dan dia terhitung sebagai apa namanya, sembelihan biasa. Ya sudah. Mau dia apa? Ya kalau memang itu takdir Allah, ya Allah yang menginginkan. Kita kan ini beribadah, bukan cuma mau cari pahala, ya. Di antara tujuan ibadah kita itu adalah kita menerima semua ketetapan Allah. Sama kalau misalnya apa namanya, ada wanita misalnya, dia selama ini sudah kumpulkan apa? Sudah kumpulkan, capek-capek kumpulkan uangnya untuk pergi umroh, ya. Sampai di tanah suci mau umroh, tiba-tiba apa? Haid. Jangankan umroh, masuk masjid pun tidak boleh selama itu dia haid. Ah, maka sampai di sana dia sampai tidak mau menerima kenyataan, "Oh, kenapa Allah seperti ini sama saya? Saya padahal mau saya sudah kumpul uang selama ini, saya mau umroh, saya mau dapat pahala dan seterusnya." Kita katakan, apa sebetulnya tujuan kita ibadah dan kita bagaimana memaknai ibadah itu? Apakah ibadah itu sekedar kita mendapatkan pahala saja? Tidak. Pahala kita dapatkan itu kan tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah kalau kita sendiri tidak ridho dengan ketetapan Allah? Ya sudah, kalau memang kondisinya wanita itu sampai apa namanya, sampai ditakdirkan haid ketika sampai di tanah suci dan tidak jadi melaksanakan umroh, ya justru mungkin bayar bayar dam seterusnya. Ya itulah ketetapan Allah. Siapa yang menakdirkan seperti itu? Dan itu bukan keinginannya sendiri. Ya Allah menginginkan seperti itu. Ya terimalah takdir Allah. Dan salah satu ibadah kita itu bukan cuma melakukan ritual. Ibadah kita itu adalah diantaranya menerima ketetapan Allah. Al-iman bil qada
wal qadar. Terima, itu semua perbuatan Allah. Apakah kita akan mengatakan saya tidak rela dengan perbuatan Allah? Nah, kalau begitu mana hakikat ibadah kita? Hakikat ibadah kita kalau seperti itu masih dipertanyakan. Ya. Makasih Ustaz. Ya, Baik, silakan, masih ada. Saya Ustaz. silakan. Saya Ustaz. Oke, Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Baik, yang ingin mungkin saya tanyakan ada dua hal mungkin Ustaz. Yang pertama masih berkaitan dengan kurban, yang kedua itu mungkin agak sedikit keluar dari tema, tapi ini menjadi keluh kesah saya sendiri juga Ustaz. Mungkin bisa di forum ini. Yang pertama, saya tertarik tadi masalah kurban nazar yang hukumnya wajib. Tadi dijelaskan, kalau tidak salah ada wajib hakiki dan ada wajib hukmi. Yang Ya. terjadi pernah ditemukan di lapangan, Ustaz, kayak orang-orang bercanda, kayak bapak-bapak pelihara sapi begitu, Ya. bilang, kenapa pelihara sapi? Ki bilang, anu ji, kayak dia nadanya bercanda, mau dikurban, tapi niatnya bukan untuk berkurban, kayak bercanda dengan teman-temannya. Nah, saya juga pernah, apakah Ya. memang itu masuk kategori salah satu hukum nazar berkurban, atau memang itu tidak dianggap sebagai nazar karena niatnya bercanda. Nah, Ya. yang kedua Ustadz, mungkin agak keluar dari tema kita hari ini, tapi saya membutuh untuk jawaban ini karena ini terjadi di lapangan terkait proses pelaksanaan sholat Jumat Ustadz. Kasus yang saya pernah ada alami ini, misalnya rombongan ke suatu daerah tempat wisata, eh, bertepatan dengan hari Jumat Ustadz. Ya. Dan di sekitar daerah itu misalnya ada musola di dalam tempat wisata itu dan tidak ada mungkin tempat sholat Jumat selain di situ. Apakah misal kami yang datang rombongan ini yang syaratnya mungkin tidak muslim bisa melaksanakan sholat Jumat atau bagaimana? Atau misalnya di sekitar daerah wisata itu ada masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, tapi di satu sisi kebijakan dari pimpinan dia memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat sendiri. Bagaimana kasusnya seperti ini, Ustaz? Apakah sholat Jumat yang dilaksanakan secara terpisah itu di luar dari tempat orang yang di kampung itu dianggap sah atau tidak? Atau bagaimana? Atau ada jalan yang lain? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Baik, tadi pertanyaannya berkaitan dengan masalah. Tunggu dulu Ustaz, 1 menit nazar. mami nih, kita keluar dulu. Kurang 1 menit. Mau maaf ini. Baik. Iya. Oh, Baru Ustaz, join Tuhan lagi. kedua. Iya baru join lagi.